berikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati doa pagi ini, serahkan hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Monggo yang bertugas. Siapa yang bertugas, Pak? Monggo. Laku lihat kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekarang. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu dan juga Dalam surga, terima kasih Tuhan atas kasih berkat-Mu ya Bapa. Urapi itu anak-anak-Mu Tuhan yang akan belajar sebenarnya firman-Mu. Oh jamah hati kami, kalibrasi terus segala pikiran kami Tuhan untuk bisa sejalan, sepadan Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Nggih, matur suwun Pak Eko. Kami. Ana. ya, shalom pagi semuanya. Maaf ya, saya off cam ya.
Ben jelas suarane. Jelas ya suara saya? Jelas Pol. Jelas Bu Ana. Dan kita pagi hari ini diambil dari Mazmur 101 ya. Kita sama ya. Seorang raja bernasar, Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak baik. Bila datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada taruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci. Itu tak akan melekat hati. Dan bentuk akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan aku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri, akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Amin. Dari setiap judul pemimpin. Karena Mazmur 101 ini adalah Mazmur yang berisi tentang komitmen ya, untuk komitmen Raja Daud ya untuk memerintah dengan adil dan jujur, yaitu dengan menolak setiap kejahatan ya. Komitmen Raja Daud kepada Tuhan ya, seperti Raja Daud ya ingin bermazmur bagi Tuhan. Kita juga bisa ya memuji Tuhan bukan sekedar menyanyi biasa, mengakui dan memuliakan. Tidak bercela, tulus hati, membenci perkara dursila dan perbuatan murtad, menjauhi hati yang jahat dan pada sesama. Daud membuat standar dalam bergaul dengan orang-orang di sekitarnya, setiawan dan tidak bercela, yaitu orang-orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 101 ini juga menggambarkan sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang berkenan di hati Tuhan. Dalam renungan pagi ini saya mencatat ya, ada 3 hal yang kepemimpinan Raja Daud itu berkenan ya. Pertama, pada ayat yang pertama ya, Daud memprioritaskan Tuhan. Jadi dalam kepemimpinannya itu mengutamakan Tuhan segala hal, sehingga membawa rakyatnya hidup takut akan Tuhan. Yaitu pada ayat yang kedua B ya, itu tidak dalam urusan hati di dalam rumah. Jadi Raja Daud memulai dalam lingkup yang terkecil dulu ya, sebelum dia bangsa Israel. Suku Yehuda. Raja Daud bahkan dari Mazmur yang ke-78 ya, ayat yang ke-73 yang berbunyi, ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Jadi Raja Daud itu melakukan
memimpin rakyatnya itu dengan tulus ya, menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Dan yang ketiga, di ayat yang ketiga sampai ke-8, tidak membuka celah sedikit pun terhadap dosa, dan Raja Daud mampu ya bertindak tegas. Dia menjauhkan diri dari perkara-perkara dursila, hatinya menjauh dari yang bengkok dan jahat, dan dia tidak senang ya dengan orang yang tinggi hati, orang yang sombong. Jadi keteladanan Raja Daud yang bisa kita peroleh ya dari bacaan kita pagi ini adalah dimanapun ya Tuhan tempatkan, kalau kita sebagai pemimpin, mungkin di organisasi, pemimpin dalam keluarga, yaitu kepala keluarga, apapun yang kita lakukan, kita utamakan Tuhan. Jadi Tuhan yang memimpin kita ya. Dan kita melakukan semuanya dengan tulus. Kita mulai dari lingkup yang terkecil, yaitu keluarga. Banyak ya di luar sana ya, pelayanannya hebat ya, tapi di dalam keluarga belum beres. Jadi kalau kita melakukannya dengan tulus, dengan benar dalam keluarga, kemungkinan besar ya kita di luar juga bisa menjadi pemimpin yang lebih baik, yang berkenan pada Tuhan. Jadi kita juga jangan membuka celah sedikit pun terhadap dosa, sekecil apapun ya. Dosa tetap dosa, jadi kita harus benar-benar menjaga hati. Jadi kita sebagai seorang ibu, mungkin ya saya ya sebagai seorang ibu, kita bisa memulai dari yang terkecil yaitu dalam keluarga, kita bisa memimpin ya, membimbing anak-anak kita melakukan sesuatu yang kelak kan anak-anak itu, apalagi seorang anak cowok ya, akan menjadi seorang pemimpin ya, paling tidak di dalam rumah tangganya sebagai kepala keluarga. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya akan saksikan ya sedikit ya tentang saya berusaha untuk memberikan tuntunan ya kepada anak saya yang cowok ya. Saya ingin dia itu kelak bisa memimpin dalam rumah tangga ya. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Setelah dia lulus kuliah ya, dia mulai bekerja. Karena dia sudah pegang uang sendiri, dia tidak puas ya dengan motor yang dimilikinya. Sama dia punya sih motor metik ya. Ketika dia mulai bekerja itu dia mulai ngelirik yang tipenya lebih tinggi lagi. Pengalaman saya ya, Tuhan itu memang ya tidak memberikan kepercayaan ya kepada kami, saya suami istri, untuk memiliki rumah. Setelah perkawinan kami yang sampai hari ini sudah 35 tahun ya kami menikah, itu Tuhan belum izinkan ya kami memiliki rumah dengan hasil jeripaya keringat kami. Dan itu dari tahun ke tahun kami sering ya pindah-pindah, dan hal itu saya tidak mau ya terulang pada anak-anak saya, terutama kepada anak saya cowok ini. Ketika dia mempunyai keinginan untuk mengganti motornya, saya bilang, kenapa sih kok motor, kenapa kok nggak rumah? Kalau motor kan kita nyicil, lunas, harganya sudah turun. Tapi kalau rumah kan kita nyicil, lunas, harganya sudah naik. Dan lagi kan
motor sudah ada, bisa dipakai meskipun motornya bukan motor yang bagus ya, pokoknya bisa jalan, saya bilang gitu. Dan anak saya itu untungnya kok nurut dia. Mungkin dia juga merasakan ya, kecilnya itu selalu pindah-pindah dari kota ke kota, dari kontrakan yang satu ke kontrakan yang lain. Bahkan saya juga jelaskan ya, saya itu awal-awal menikah, kami pernah kos ya, satu kamar. Merasakan nggak enaknya ya kos itu ya. Kamar mandi berbagi, itu saya jelaskan ke anak saya. Dan dia mau ya, mengubur niatnya untuk ganti motor, dan dia mulai mengajukan ambil rumah KPR ya, rumah subsidi. Rumah subsidi itu ukuran 6x10. Dia ambil itu semua ya, Tuhan itu buka jalan, proses demi proses yang dilaluinya itu kayaknya mudah banget dia ngambil rumah itu. Dan puji Tuhan ya, saat ini dia sudah berkeluarga, dia sudah punya anak, paling enggak ada tempat ya untuk berteduh, untuk pulang setiap hari. Sudah enggak bingung pindah sana, pindah sini. Ya, walau rumah itu belum direnovasi dengan sempurna ya, tapi saya bersyukur dia sudah memiliki rumah. Nah, itulah ya, kita sebagai seorang ibu, kita bisa menuntun ya, kalau kita tidak bisa memberikan ya, ya paling enggak kita memberikan nasihat, memberikan masukan. Itu ya kesaksian saya pagi ini tentang tanggung jawab ya, pemimpin yang berintegritas ya. Salah satunya adalah yang bertanggung jawab, paling enggak bertanggung jawab pada keluarganya. Itu yang bisa saya sampaikan renungan singkat pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Ya, terima kasih Bu Ana buat renungan pada pagi ini boleh menguatkan dan menggairahkan kita supaya kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader itu memiliki integritas, tidak gampang terpengaruh dengan situasi dan keadaan. Daud sendiri juga menegaskan dalam Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berdiri pada nasihat orang fasik. Jadi seorang leader itu harus bisa tahu keadaan. Kita tidak bisa melepaskan diri dari perkumpulan seorang dengan yang lain, tapi kita harus memiliki filter supaya pergaulan yang buruk tidak akan mempengaruhi dalam kehidupan kita. Kalau kita sebagai orang pemimpin gampang terpengaruh dengan situasi, kita berdiri dengan seorang pemabuk ikut mabuk, berkumpul dengan orang yang mencuri ikut mencuri, nah itu akan berbahaya. Alkitab tadi katakan orang-orang seperti itu akan dienyahkan, dibinasakan. Karena itu kita harus menjadi pengaruh yang baik. Apa yang menjadi teladan dari Daud ini, biarlah kita petik supaya kita ini menjadi seorang leader yang berintegritas, yang memiliki wibawa, sehingga orang yang melihat itu bisa terkesima. Oh, Pak Eko itu orangnya hebat, Pak Ronald orangnya luar biasa. Jadi orang itu bisa melihat pribadi kita ini dengan seorang yang berbeda dengan orang dunia. Karena itu saya akan percaya kita yang ada di pagi ini adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang excellent di hadapan Tuhan. Karena itu kita terus melekat kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya kita semakin hari semakin perbaharui dan akan menjadi orang-orang yang hebat di dunia. Biasanya kita akan doa bangsa negara. Saya minta Bu Vivi berdoa untuk bangsa negara. Halo.
Kurang banter Pak, TV-nya lagi Pak. Bu Lagi Vivi, ngepel mungkin. tidak ada Bu Vivi. Ya Pak, Berdoa untuk bangsa negara ya. nah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga untuk kesempatan kami pagi hari ini untuk mulai bersama-sama berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang menolong negeri kami Indonesia Tuhan supaya tetap Tuhan berjalan di dalam terang-Mu supaya roh takut akan Tuhan juga ada di atas orang-orang kami semua rakyat Indonesia. Tuhan, Engkau juga memberkati untuk setiap anak-anak Tuhan, mereka yang duduk dalam pemerintahan, kiranya Tuhan Engkau menolong dengan pimpinan Roh Kudus, dengan tuntunan-Mu sendiri Tuhan, biarlah mereka berkarya bagi Engkau di negeri kami. Tuhan, untuk pemimpin kami, Tuhan Pak Presiden, Tuhan dan mereka semua yang duduk dalam pemerintahan Tuhan, di tahun ini Tuhan kiranya Engkau sendiri Bapa yang akan memberikan roh takut akan Tuhan, baik semua Tuhan, baik yang duduk dari tingkat pusat Tuhan, atas sampai ke bawah Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, beri hikmat Tuhan, beri pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, biar Tuhan semua mereka boleh memerintah bangsa ini dengan hikmat yang dari surga, dengan takut Tuhan, dengan tidak mementingkan kepentingan pribadi Tuhan, tetapi sungguh-sungguh mereka bisa Tuhan memerintah negeri ini dengan kuasa, dengan pimpinan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan menolong di masa-masa ini Tuhan, hujan kiranya Engkau yang jauhkan bangsa kami dari semua bencana alam. Tuhan tolong, Tuhan beri perlindungan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan negeri kami ke dalam tangan-Mu, biar di segala bidang, di segala aspek, Tuhan Engkau memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Vivi. Mari Pak Ronald. Ya, terima kasih Pak Titus, kita masuk saling mendoakan ya. Waktunya 10 menit, silakan.
Sensus, sensus. Salam semuanya. Selamat pagi. Oke. Bu Yani kemana Bu Yani kok nggak tampil, nggak muncul kamu? Nah, Ya Pak, maaf Pak, demikian Pak, saya Pak setiap hari keluar, kasihan anak-anak terlantar nanti. Oh, Ngurusi kerjaan rumah Pak Bro. Aku kerjaanku amburadul iki nang omah iki gak dikandani. Ya benar Bu Yani. Seorang pemimpin yang integritas harus seperti itu. Tapi gini loh Pak Titus, tadi Pak Daniel ngomong tidak baik pria itu seorang diri, repot nanti. Setiap hari bersama saya Pak, cuman ya ada lah waktunya untuk anak juga lah. Gak hanya untuk suami. Kelihatannya Pak Eko ini jauh di mata tapi dekat di hati ya Bian. Betul itu, betul. Caranya wajahnya kok nggak ditampilkan Bu Yani? Jangan Pak, saya sama ngurusi ke dapur Pak. Persiapan anak-anak. Siapa yang mau minum bisa ke sini. oh. Mameri apa Pak Tutus? Aku yang ngombe gitu loh. Gitu Pak Tus. Oh. Ini Anda mau Betul, makan. baik. gedang biae rek, gedangi. Ono ae stikere gedang pisan, waduh komplit wis. Gak terima anu sing mateng sing godhog sing stiker. Walah, Mak. Bapak satu ini banyak koleksi ternyata ya. Komplit ini. Ya, semuanya nanti ikut doa puasa Esther yuk. Amin. Itu Jadi siapa yang Pak ikut Erik. puasa Esther? Pak Erik katanya nggak ikut ya Pak Eko? Direct ikut. Ikut. Oh ya. wes. Bis ya Nek ono bis ya melok ae. Mbok melok sapa? Istrinya diajak Pak Erik. Nggak baik Suaranya nggak manusia. belum keluar Pak Erik, suaranya masih di Ya, mute. nggak baik manusia seorang diri. Enggak, kalau nggak ada bis melok lari sama Pak Andreas dari Surabaya ke BDI. Satu-satunya cara ampuh untuk mengecilkan perut. Puasa. Iya. Untuk menyehatkan badan Pak Daniel. Iya. Iya. Dan badan Waktunya juga. Waktunya bersih-bersih, Pak. Iya, Bersih-bersih. betul. Supaya anu Ayo sehat. Pak Titus, ayo yel Pak Titus. Ayo. Kita akan jadial ya. Keluarga saat teduh. Be strong the Lord. Be strong the Lord. Keep Ya, terima kasih. Kita akan berdoa untuk doa juga untuk acara holiday supaya Tuhan campur tangan, juga berikan cuaca yang baik. Kita semua sehat-sehat sehingga kita bisa kumpul-kumpul bareng sehingga kita juga bisa menikmati kacang godok nanti ya. Nanti Pak Erik ya, Pak, ambek pisangnya. Pisang. untuk penutup Pak Erik. Ya Bu Yani. Sama pisangnya sama pohonnya jok lali. Bung juga. Ya, Iya. ada roti goreng. Roti goreng jok lali. Ayam geprek jok lali. Sampai lali awas Don ya. ayam geprek, Sampai lali awas Don ya. pisang. Ayam geprek terutama jok lali. Doakan Pak Erik. Pak Erik nanti kan babi guling Pak. Ada bagiannya Pak masing-masing. Erik, babi guling nggak boleh dibawa di puasa Esther loh ya. Ditolak mentah-mentah loh nanti ya. Ojo loh ya. Pak Eleng Nosek ya. Tapi kalau Happy Holidays bisa ya Pak. Boleh, oke. Siap. Ayo Pak Erik, ayo. Coba ya gue Pak Erik. Sampai nangis dia loh Pak. Iya. Karena disuruh bawa babi guling. Oke, sebelum berpisah kita akan
tuntutan doa ya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur jika pada pagi hari ini Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan untuk bisa satu bersama, bisa saling mendoakan satu dengan yang lain Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri sudah hadir dengan kami. Bila kami serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau sudah mempersiapkan Tuhan rencana-rencana yang terindah dan terbaik bagi kami semua di tahun yang baru ini Tuhan. Dan juga Engkau bukan jalan Tuhan, tapi setiap apapun masalah yang kami hadapi, baik itu masalah finansial, baik masalah kesehatan, dan juga masalah-masalah hal yang lain yang tidak terpikirkan Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau sendiri berkuasa atas hidup kami semua Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya juga kami semua itu kan mau satu sepakat mendoakan saudara kami kasih, yaitu Pak Ronald, Bu Brenda, dan terutama anak sian Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memulihkan dengan sempurna anak sian ini Tuhan. Tidak ada mustahil bagi Engkau. Walaupun mungkin secara akal pikiran semuanya itu mustahil, tapi bagi Engkau tidak ada mustahil Tuhan. Saya percaya satu saat nanti mereka berdua dapat melihat mujizat menyatakan Tuhan pada anak sian ini Tuhan. Anak sian ini dapat berbicara dan berjalan dengan normal tanpa ada kekurangan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara kami kasih juga untuk Pak Teguh, kami serahkan dalam tangan-Mu. Percaya Engkau juga sanggup memberikan jalan bagi Pak Teguh. Biarlah dia semakin sempurnakan kesehatannya Tuhan. Engkau juga beri donor-donor yang terbaik ya Tuhan untuk apapun tubuh yang kekurangan tubuh yang ada yang di tubuh dari Pak Teguh ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau sudah mendengar dan menjawab setiap doa yang kami naikkan. Kami serahkan Tuhan dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan doa ini. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, Tuhan berkati. Yesus memberkati semuanya. Berkati. Ya, selamat pagi. Ya, Tuhan berkati. Selamat beraktivitas. Amin. Ya, oke, Pak. Oke, sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati.